بشيخنا الكميل هو أبو فتح العارفين محمد عثمان إسحاقي وله غفران الله. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah orang tasawuf artinya kabat itu adalah kesedihan, kesempitan yang mendatangi hati. Nah, kan genggam tadi kan menggenggam nih. Ya, kabat itu artinya genggam. Nah, diumpamakan dengan malam gelap gulita. Sedangkan arti pada istilah yang dimaksud di sini adalah kabat itu duka cita, kesedihan, kesempitan yang ada di hati kita. Bila di hati kita ini sempit, hati kita ini rasa teganggam, hati kita ini rasa sedih. Nah, berarti itu hati kita dalam keadaan yang oleh orang tasawuf disebut kabat. Kenapa datangnya kesedihan, kesempitan itu di dalam hati tadi? Imma ada kalanya datang bisa babi fawati margub dengan sebab keluputan yang digemari, sebab kehilangan yang disukai, baik itu perkara duniawi atau perkara akhirat. Orang yang hartanya berkurang, hartanya berkurang. Nah, ini orang bisa hatinya menjadi kabat, menjadi sedih, menjadi sempit. Orang yang menghendaki salat tahajud di malam hari, tahu-tahu bangunan orang sudah sembahyang subuh. Nah, kepingin tahajud malam. Sekali bangun jam 6, maka hatinya sedih. Nah, ini kabat. Kabat. Imma bisababi bawati margubin au adami husuli matlubin, atau sedih dalam hati tadi datangnya akibat tiada berhasil yang dituntut, tiada tercapai cita-cita, baik urusan duniawi atau urusan akhirat. Urusan dunia, dia menargetkan hari ini, minggu ini mesti dapat duit 1 juta rupiah. Ternyata kada dapat itu, lalu hatinya ini sedih. Urusan akhirat, dia menargetkan bahwa dalam seminggu dia mesti khatam Al-Quran. Tahu-tahu ada halangan rintangan, seminggu separuh aja belum. Nah, lalu hatinya sedih. Ini kabat. Au bi ghairi sababin ma'lum, atau tanpa ada sebab yang diketahui. Kenapakah hati sedih nih? Padahal kada ada kehilangan apa-apa, kada ada gagal apa-apa, tapi kenapa hati sedih? Nah, itu mungkin sering dijumpai. Hati rasa gelisah, hati rasa kada nyaman, padahal kada ada yang hilang, kada ada yang berkurang, kada ada yang gagal, tapi tiba-tiba kenapa hati jadi sempit? Nah, itu adalah bighairi sabab, tanpa ada sebab maklum yang kita ketahui. Oleh para ulama sufi, itu sebab yang tidak diketahui tadi itu adalah merupakan bekas daripada tajalli kebesaran Allah. Nah, ini Allah menampakkan sifat keperkasaannya. Lalu masuk ke dalam hati kita, nah, otomatis hati kita jadi takutan, hati kita jadi sedih. Padahal secara zahir kan ada sebab yang membuat hati sedih. Nah, itu tanpa ada sebab yang diketahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kabat tadi adalah artinya duka cita, hati sempit, hati sedih
karena keluputan yang diinginkan, atau tiada berhasil yang dicari, atau tidak diketahui sebabnya. Wal bastu, sedangkan basat. Basat itu artinya farahun wan syirah ya'taril qalba imma bisababi husuli matlub aw indifa'i makruhin aw bighairi sababin ma'lum. Basat itu artinya kegembiraan, keterbukaan, kelapangan yang datang ke dalam hati, ada kalanya dengan sebab berhasil yang dicari, atau terhindar dari yang tidak diingini, atau tanpa ada sebab yang diketahui. Kan apakah hati pina lapang, pina nyaman, padahal kan ada sesuatu yang datang apa-apa. Nah itu hati kita dalam keadaan basat, tanpa ada sebab yang kita ketahui. Kalau kita berhasil mencapai sesuatu, lalu hati kita senang, itu ada sebab. Kita mestinya kena musibah, lalu selamat, hati kita senang, itu ada sebab. Tapi ada orang hati senang tanpa ada sebab yang diketahuinya. Nah, jadi basat ini pun ada 3 juga. Ada sebabnya berhasil yang dicari, terhindar dari yang dibenci, atau tidak ada sebab yang diketahui. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza kunta ayyuhal murid fi halil qabdi, apabila engkau wahai seorang murid berada dalam keadaan qabd tadi. Nah, kita berada dalam keadaan sempit hati, kita berada dalam keadaan sedih hati. Baik karena apa? Karena apa? Pokoknya hati sedih. Fa'alaika bituma'ninati wal waqar, maka hendaknya engkau wahai murid tenang dan tentram. Nah, jangan gelisah. Jangan gelisah. Bila hati ini sedih, hati ini sempit, jangan gelisah. Jangan gelisah. Tenang, tenang. Diam artinya diam. Warruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Waktu hati kita sempit tadi, waktu hati kita susah tadi, karena masalah apa misalnya hati kita susah, sedih, kembali kepada Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Seperti doa Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di dalam perut ikan, di dalam laut, dalam perut iwak ini, di dalam laut pula. Bagaimana kabatnya hati beliau saat, bagaimana sedih, sempitnya hati beliau. Tapi beliau tenang di dalam perut itu, tenang dan kembali kepada Allah dengan memperbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wal yakin anna Allah la yuridu bika illa khaira, dan yakini bahwa Allah tidak menghendaki engkau kecuali kebaikan dengan hati yang sedih tadi. Yakini itu, yakini bahwa Allah menghendaki baik dengan keadaan yang susah ini. Wala taltafit ilal basti, dan jangan engkau menoleh kepada kegembiraan. Artinya jangan hendak mencari kegembiraan baik kepada Allah apalagi kepada makhluk Allah. Kalau Allah sedang memperbuat sesuatu kepada kita yang menyebabkan hati kita sedih, kita diam, tenang, banyak zikir, tasbih tadi. Yakini bahwa ini pasti ada kebaikan yang akan diberikan Allah kepadaku.
Jangan minta hilangkan kesedihan itu. Jangan minta bukakan kesempitan itu. Nah, kenapa sebabnya? Jangan minta dilapangkan, jangan minta dibukakan, karena pada waktu itu, pada waktu sempit itu, kita bisa mendapat sesuatu faidah yang tidak kita dapati pada waktu kita senang. Nah, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu bi isyraqin nahar pasti. Mungkin di waktu kita sedih itu kita akan banyak mendapat sesuatu yang tidak kita dapatkan pada waktu kita senang. Tunggu sampai kena Allah yang memindahkan keadaan kita kepada keadaan senang itu. Perbanyak zikir, perbanyak salawat. Jangan minta pindahkan keadaan kepada keadaan senang. Karena kita yakin bahwa ini Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Itu lebih baik daripada kita minta kepada Allah dilapangkan. Berzikir aja. Baca Quran kah, berzikir kah? Karena Nabi kita telah menyatakan bahwa orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membaca Al-Quran, itu akan diberi oleh Allah lebih daripada orang yang minta kepada Allah. Dalam kesusahan nih, ya Allah lapangkanlah hambamu, itu doa. Ini kada berdoa dalam keadaan susah, berzikir dibanyakinya la ilaha illallah atau Allah, baca Quran, Allah akan beri orang ini lebih daripada orang yang minta. Nah, lebih daripada orang yang lebih abdal daripada orang yang minta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dalam keadaan sedih, dalam keadaan sempit, diam ya. Jangan kujuk-kujuk ke sana kemari mencari ketenangan, jangan. Berdiam ya di kamar, diam ya di rumah, diam di rumah. Nah, kembali kepada Allah, banyaki zikir, banyaki salawat. Yakini bahwa Allah pasti menghendaki kebaikan dengan yang demikian. Dan kada perlu minta kepada Allah untuk dilapangkan. Kada perlu, cukup dengan zikir, lebih daripada doa. Lebih daripada doa. Nah, itu waktu kita berada dalam keadaan kabat tadi. Makanya diumpamakan tadi kabat itu dengan malam yang gelap gulita. Orang bila malam tuh gelap gulita, gak di rumahnya kalau tuh mau lah kasih kamari. Malam gelap gulita, kada ada lampu, kada ada bulan, diam di rumah. Nah, waktu kabat itu pun diam. Terima kasih Anda telah menyaksikan ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bahid. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.